Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Kali ini kita akan mencoba melihat contoh bagaimana sih kemudian kita mendesain database di lapangan gitu ya. Jadi, saya biasanya atau kita biasanya memulai proses pembuatan database itu dari sebuah skenario terlebih dahulu. Jadi skenario proses bisnis kita tuh mau seperti apa, bagaimana kemudian kita menerjemahkan dari eh, lapangan sampai kemudian kita realisasikan ke dalam sistem. Nah, jadi kenapa kemudian kita harus mulai dengan sebuah model? Jadi sebelum kemudian kita create database itu paling tidak kita punya model terlebih dahulu. Jadi yang namanya data modeling itu adalah step pertama dalam proses development database. Jadi di situ ada konsep yang namanya analisis, ada yang namanya konsep collecting, ya. Jadi data itu kemudian kita koleksi, kita analisis untuk kemudian menyesuaikan dengan bisnis yang ada di lapangan. Nah, nanti akan kita gambar dalam bentuk entity relationship diagram, ya. Jadi entity relationship diagram. Konsep yang akan coba kita singgung secara sekilas di sini. Nah, jadi prosesnya kalau kita lihat flow-nya yang ada di sini. Jadi yang namanya database development proses itu dimulai dari yang namanya business information requirement. Jadi bisnisnya itu mau ngapain sih? Mereka tuh ceritanya ada apa? Kenapa kemudian kita membutuhkan ini itu dan lain sebagainya. Nah, nanti ada 3 step, 3 tahap di mana kita mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kemudian kita punya operational database yang akan kita pakai di lapangan. Ya, kita mulai dari proses analisis. Jadi dari skenario bisnis yang kita miliki, kita konsepkan model datanya mau seperti apa. Yang nanti akan kita terjemahkan dalam bentuk entity relationship diagram. Ya, jadi kita punya entity relationship diagram. Kemudian yang kedua, database design ini kita akan mendefinisikan tabelnya. Kita indekskan seperti apa, kita view bentuknya seperti apa kalau kita nanti butuh view, terus kemudian ada proses clusternya. Baru kemudian kita build database tersebut. Ini contoh misal ada requirement kayak gini nih ya. Jadi ada requirement seperti ini. Jadi semisal kita punya pengetahuan tentang masalah employee. Kita coba baca. I manage the human resources department for a large company. Jadi ceritanya seorang manajer ini mengelola human resource department HR department di sebuah perusahaan besar. We need to store data about each of our company's employee. Kita butuh untuk menyimpan data-data dari pegawai ini. Satu, kita butuh tracknya apa? We need to track each employee's first name, nama pertama mereka, last name, job or positions, hire date, and salary. Jadi data-data basicnya itu berupa nama, jabatan pekerjaannya atau posisinya misal gitu ya. Kemudian kapan pertama kali dia di hire di perusahaan tersebut, gajinya berapa. For each employee and on commissions, untuk employee yang mereka itu basisnya adalah komisi bukan kemudian salary, ya. We also need to track his or her potential commissions. Nilai komisinya berapa gitu ya. Each employee is assigned a unique employee number. Masing-masing itu akan punya yang namanya unique employee number. Ya. Kemudian berikutnya ada informasi kedua. Our company is divided into departments. Ada departemen-departemen yang ada di sana. Marketing, sales, kemudian engineer, whatever department that they have. Ya. Each employee, setiap pegawai, is assigned to a department. Di-assign ke sebuah department. Ya, for example, ada accounting, tadi saya sudah sebut, sales department. We need to know the department responsible for each employee. Kita butuh untuk mengetahui. Jadi setiap employee ini mereka terasosiasi bekerja di departemen mana sih gitu ya. Each department, we need to know the department responsible for each employee and the department locations. Department locations, each department has a unique number. Setiap departemen itu akan punya unique number sendiri-sendiri. Ini lupa belum saya put. Some of the employees are managers. Beberapa dari employee, jadi kita punya tabel employee tadi, mereka adalah managers. We need to know each employee's manager. Kita butuh tahu setiap employee manager ini. And all of the employees that are managed by each manager. Dan setiap employee yang nanti akan dikelola oleh manager-manager ini. Nah, kita lakukan dari data-data raw yang kita miliki ada di sini. Jadi ini adalah skenario bisnis. Kita coba sekarang lihat data-data raw yang ada. Ya. Jadi kita punya data raw, misal tadi ada employee number, ada first name, ada last name, ada hire date, ada job, ada kemudian salary. Ya, mungkin termasuk di dalamnya misal ada commissions gitu ya. Nah, kita membuat sebuah model model relasi yang merelasikan antara employee yang kemudian kedua punya relasi dengan yang namanya department. Kalau kita perhatikan balik lagi ke slide sebelumnya, setiap employee itu akan punya first name, last name, job, position, hire date, dan salary. Ini ada
ada numbernya, employee numbernya, unique employee numbernya, first name, last name, HRD, dan kemudian job, serta kemudian salary. Di mana dalam tabel employee ini sendiri boleh jadi akan ada manager, yang dia akan memanage employee-employee yang lain. Nah, taunya manajer itu dari mana? Nanti biasanya akan kita lihat dari department. Jadi department di sini ya, itu punya relasi di sini. Jadi setiap employee itu bekerja di sebuah department. Nanti di departemen ini, karena departemen ini responsible, biasanya mereka akan punya manajer-manajer yang bertanggung jawab. Nah, step 2, langkah keduanya adalah the database design phase of the development process. Itu kemudian translate the informations ke dalam sebuah tabel. Ya. Jadi dari hasil pemodelan itu nanti kita coba terjemahkan ke dalam bentuk tabel. Ini belum berupa tabel loh ya. Ini belum berupa tabel. Ya, dua-duanya ini belum berupa tabel. Ini adalah entity. Ini adalah entity, dan ini garis ini menunjukkan relationship antar kedua entitas tersebut. Ya. Nah, dari situ kemudian kita create tabel. Tabel itu nanti ada tabel name-nya, kemudian ada kolom-kolomnya, ada kolom names-nya, ada kemudian key, ada berupa semisal primary key. Jadi primary key ini mengindikasikan setiap identifier unik dari tabel tersebut. Dalam contoh kasus ini berarti adalah unique employee number. Karena kalau kita mau pakai employee name, boleh jadi ada orang yang bekerja dengan nama yang sama. Ya, maka kita butuh primary key. Setiap tabel itu butuh yang namanya primary key untuk membedakan baris satu dengan baris berikutnya. Sekali lagi, setiap row atau kita nanti akan sebut dengan nama tuple, setiap tuple atau record data dalam tabel itu harus berbeda antara satu dengan yang lain. Kita boleh juga memanfaatkan foreign key sebagai alat rujukan kita untuk merujuk ke tabel lain yang kemudian kita koneksikan, kita hubungkan antar keduanya. Jadi secondary table itu akan di-refer primary key-nya ke tabel yang lain sebagai yang namanya foreign key. Terkadang kolom itu bisa jadi null atau boleh jadi not null. Ya, null itu berarti sebuah tabel itu boleh kosong kontennya. Misal contoh, kalau kita bicara hobi katakanlah, ada orang itu punya hobi, ada orang itu tidak punya hobi. Ya, karena itu tabel itu kita siapkan untuk bisa jadi akan bernilai null. Tapi ada kolom yang mungkin tidak boleh null. Jadi kolom tidak boleh null itu semisal misal tadi apa namanya? Dalam data seorang pegawai yang tidak punya first name misal. Kalau di luar negeri itu kadang kita susah orang Indonesia itu. Jadi orang Indonesia itu karena termasuk sedikit di antara negara yang tidak punya nama belakang. Jadi kalau di Indonesia itu hanya beberapa suku, ya seperti suku-suku di Sumatera Utara atau di Sulawesi Utara itu mereka punya marga semua. Tapi kalau misal kayak saya orang Jawa itu belum tentu saya punya marga. Ya, kalau di Malaysia marga itu pakainya bin, binti gitu ya, masih bisa diturut gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, nah, kita bahkan seperti presiden kita namanya Soekarno Soeharto gitu ya, nggak punya nama belakang gitu ya, nggak punya nama belakang gitu ya. Saya lupa namanya, nomonim atau kalau nggak salah ya. Jadi nggak punya nama belakang ya. Dalam kasus misal pada saat kita di luar negeri, misal pada saat misal ke Amerika gitu ya, orang-orang Indonesia yang ke Amerika namanya cuma satu itu biasanya nanti akan ditulis FNU, first name unknown gitu ya. Saya nggak punya nama karena yang dipakai itu sebagai basis kunci itu adalah nama belakang. Nama belakang itu wajib kalau di mereka. Nama depan itu sebenarnya juga wajib. Cuman karena orang Indonesia dianggap nggak punya nama depan, akhirnya ditulisnya FNU. Jadi kalau Anda menemukan kata-kata FNU ya di beberapa akun-akun orang Indonesia itu boleh jadi pada saat mereka apply visa ke Amerika, di-setnya sebagai FNU, first name unknown. Ya, konsep yang sulit bagi orang luar itu memahami orang Indonesia, kok bisa orang Indonesia itu nggak punya name, nggak punya family name. Ya, anyhow, di luar konteks. Tapi intinya adalah null itu memungkinkan kita untuk mengkosongkan field tersebut. Field tersebut nggak wajib. Tapi not null itu berarti wajib untuk kemudian diisi. Kemudian berikutnya ada unique. Ya, unique itu berarti mengindikasikan kolom tersebut apa namanya harus unik sifatnya. Jadi ini biasanya kita pakai untuk key. Ya. Kemudian ada tipe data. Tipe data itu berarti mengidentifikasikan format-formatnya bisa berupa string, bisa berupa angka, integer, atau kemudian real number, float, dan lain sebagainya. Nah, setelah kemudian kita ngeset ini semua, kemudian kita create dengan menggunakan SQL, ya, Structured Query Language yang tadi sudah kita sekilas info sudah kita tampilkan. Dalam contoh kasus ini berarti kita menggunakan DDL. Jadi ada create tables, ya, departments, create table employees. Perhatikan di sini. Contoh kita punya department number, tipe datanya adalah number, panjangnya adalah 5 bytes. Dengan constraint-nya adalah dia adalah sebagai primary key.
Ya, jadi nanti akan kita set department number itu sebagai primary key. Karena sifatnya primary key itu adalah unique, maka ini tidak boleh ada yang sama. Department number itu ya 10, 11, 12, nggak boleh ada 10, 10. Ya, nggak boleh ada 11, 11. Ya, 10 sendiri, 11 sendiri, 12 sendiri. Ya. Kemudian ada name, ya. Di sini ada not null, berarti department name itu nggak boleh kosong. Kemudian ada locations, ini varchar, ya berarti berupa teks, panjangnya adalah 30 bytes. Constraint-nya dia juga not null, nggak boleh null, nggak boleh kosong. Kita bikin tabel kedua, namanya employees. Ada employee number sebagai primary key, ada first name not null, tadi sudah saya ceritakan, first name nggak boleh kosong. Last name juga not null, nggak boleh kosong. Hire date itu juga not null, nggak mungkin seorang pegawai di hire tanpa adanya hire date. Kemudian ada salary number, nah ini boleh jadi kosong, ya. Kalau dia semisal adalah bukan pegawai tetap yang basisnya adalah komisi. Orang dibayar kalau kemudian dia berhasil menjualkan sesuatu, pakainya komisi. Makanya di sini nggak harus ada not null. Artinya boleh kosong salary-nya. Kalau dia pegawai di situ berarti salary-nya ada, komisinya nol. Kalau dia semisal pegawai kontrak, boleh jadi salary-nya nol, komisinya ada. Kemudian ada manager, ini adalah number. Constraint-nya dia adalah sebagai foreign key. Kita ngambil foreign key dari employees. Ya, maksudnya ini, employee itu akan punya primary key namanya employee number. Employees, saya ulangi, punya primary key namanya employee number. Nah, employee number ini perhatikan di sini, itu dirujuk oleh kolom ini. Jadi kolom manager itu merefer ke employee number yang dimiliki oleh employee. Kemudian berikutnya ada department number dengan constraint dengan tipe datanya adalah number, panjangnya 5 bytes. Yang dia itu referensinya adalah department number dari tabel department, dipakai sebagai foreign key. Jadi tabel employees ini punya dua foreign key. Foreign key yang pertama itu adalah primary-nya key-nya sendiri. Foreign key yang kedua adalah department number tetangga sebelah atau di tabel department. Oke. Nah, SQL kemudian kita bisa juga gunakan untuk mempopulasikan data, mengisi data ya, dengan insert into misal kayak gini, insert into department department number, name dan kemudian locations dengan value 1 2 3, tipe namanya adalah accounts, lokasinya ada di US. Atau kita juga bisa mengambil data berupa select. Ya, berupa select ada select first name, last name, department number, from employees, di mana department number sama dengan 1, 2, 3. Atau juga mengupdate, ada update department, set name marketing, kita ngeset nama departemennya marketing, di mana department numbernya sama dengan 123. Nah, ini semua rekan-rekan sekalian adalah konsep bagaimana kita membangun secara basic yang namanya basis data. Beberapa slide di sini adalah kita ambil dari Oracle Academy. Kita juga bisa ngecek sendiri di DB Engines, di rankingnya untuk kemudian melihat termasuk trend database ini bermanfaat kalau kita mau membangun database di production, kita kira-kira mau pilih pakai yang mana. Intinya adalah database itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.